Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Ngobi, Ngobrol Kebijakan Yeay! dengan format baru sekarang. Kita udah bikin format yang audiovisual gitu ya. Dan semoga di format baru ini teman-teman lebih bisa memvisualisasikan karena ngelihat host-nya juga, ngelihat muka Iya. host-nya juga gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan aku, Velia selaku manajer riset dan program dari The Indonesian Institute. Hari ini ditemani dengan Halo, aku Intan. jangan lemes gitu dong. Aku sebagai peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget nih, Tan. Iya, ramai banget. Bisa tebak nggak? Enggak. Udah tahu dong harusnya apa. Gimik aja dulu, nggak Gimik tahu aja. apa sih. Oke, kita hari ini bakal bahas penundaan pengangkatan CASN. I Itu kan see. heboh banget kan Iya, ya. sangat. Cuman mungkin untuk pembuka, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, tahun kemarin sekitar bulan September Oktober gitu ya. Mm-mm. Pemerintah buka lowongan CPNS besar-besaran dan udah diumumin nih sekitar bulan Februari kemarin kalau nggak salah ya. Iya, udah lumayan lama sih. Iya, dan rencananya akan diangkat di bulan April gitu. Jadi mereka rencananya akan dipekerjakan di bulan April, tapi ternyata pengangkatan itu ditunda sampai Oktober gitu. Plot twist. Plot twist itu kayak jauh banget sih jujur ininya Iya, jauh banget. jaraknya gitu. Dan banyak banget ternyata teman-teman yang sudah diterima CPNS gitu ya, udah terlanjur resign gitu dari kantor lama gitu. Iya dong. Jadi kan malah sebenarnya pemerintah membuka lowongan pekerjaan bukan untuk mengurangi pengangguran, tapi justru malah menambah pengangguran gitu. Nah, yang bikin penasaran Tan, sebenarnya fenomena ini tuh gimana sih kalau dari kacamata hukum gitu kali ya, itu melanggar hak asasi manusia enggak sih gitu? Pemerintah menggantungkan banyak masyarakatnya gitu Nah, kan. ini menarik sih sebenarnya ya. Hmm. Karena mungkin nanti yang lebih cocok bahas ini kamu sih, terkait kenapa sih mempertimbangkan untuk menunda gitu, alasannya apa, itu kayaknya lebih cocok kamu yang jelasin ya, selaku anak politik dan MKP juga gitu. Nah, mungkin yang di sini aku bisa jelasin adalah keputusan ini tentu ada imbasnya gitu kan. Jadi sekitar 1,2 juta orang itu kan akan menjadi pengangguran sementara. Pengangguran sementara. Nah, walaupun ya memang nanti akan diangkat gitu ya di bulan Oktober. Nah, walaupun mungkin ini aku nggak tahu ya, sekali lagi kamu pasti bisa jelaskan dengan lebih baik gitu. Kalau misalkan dengan alasan oh ya udah kita samain aja lah semuanya gitu kan, diangkatnya bareng-bareng dengan pemikiran seperti itu. Tapi tolong banget nih ada sebuah dampak yang lumayan besar nih yang bisa mengenai teman-teman CASN ini gitu, yaitu yang nggak dapat uang karena tidak bekerja gitu kan. Nah, sekali lagi ini tuh justru akan berpotensi untuk melanggar hak mereka untuk bekerja gitu dong. Oke. Nah, seperti udah dijamin juga nih dalam UUD kita ya sebetulnya, kurang lebih intinya gini, dalam pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan di pasal 28 ayat 1 itu, yang perlu kita highlight, setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita analisis gitu ya dalam situasi penundaan ini, tentu ya orang-orang yang memilih untuk menjadi ASN ini, ya mereka sudah punya hak untuk memilih pekerjaan, yaitu untuk jadi ASN gitu. Nah, dengan ditunda, ini kan berarti menghalangi mereka untuk bekerja gitu, untuk mendapatkan pekerjaan itu dan segera bekerja gitu kan. Dan apalagi dengan usulannya ketua BKN, yaitu untuk coba deh balik lagi gitu ke kerja Iya, yang katanya mau lama-lama dibantu gitu kan. gitu. Nah, habis itu kan banyak nih kan akhirnya CHSN dan PPK yang demo di jalan gitu kan. Yaitu kan bentuk memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif gitu kan. Nah, itu adalah bentuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan itu boleh gitu. Nah, jadi kemungkinan ini nih yang dilanggar itu adalah memilih pekerjaannya seperti itu. Apalagi dengan jumlah yang nggak sedikit gitu, 1,2 juta orang itu banyak banget kan. Yang nggak bisa bekerja, yang nggak bisa mencari nafkah gitu, itu sangat banyak gitu. Nah, balik lagi nih ke solusi dari BKN. Jadi ketua BKN yaitu Zunan Arif, itu mengusulkan untuk CASN quote-unquote melobi gitu ya, ke tempat kerja lamanya, bisa nggak untuk kembali bekerja dulu gitu, atau enggak nanti akan dibantu quote-unquote ngomong ke tempat kerja lama gitu, dengan strategi kalau memang tempat kerja lamanya itu di BUMN, jadi akan dikomunikasikanlah dengan BUMN gitu. Nah, kalau
tempat lamanya itu swasta, rencananya akan dibicarakan quote unquote lewat Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Nah, kan sekarang pertanyaannya gini deh. Semua perusahaan itu kan pasti punya kebijakan masing-masing ya, Yes. gitu. Kita bekerja di suatu perusahaan punya kebijakannya sendiri kan soal resign dan lain sebagainya gitu. Dan bahayanya adalah ya tentu kita gak bisa macem-macem gitu loh dengan ketentuan itu ya kalau udah resign, ya kalau lu udah keluar ya udah keluar gitu kan. Belum lagi nanti nyesuaiin anggaran untuk gajinya, THR-nya gitu kan, itu urusan lain lagi gitu. Contohnya kalau misalkan ada perusahaan yang punya 2 weeks notice gitu kan. Pasti ya udah mereka kan udah mencari penggantinya lagi. Terus kalau kita minta kerja lagi yang udah masuk disuruh keluar gitu, Iya. apa gimana gitu maksudnya gak ngerti gitu Aduh, kan. emang Pak BKN tolong ya. Coba deh gitu kan. Nah, terus Iya. kalau misalkan yang ini deh yang bayar penalti gitu kan. Kalau Oh iya, kemarin misalkan rame juga tuh ya, mhm. sampai berapa puluh juta gitu kan. Iya, biasanya kan ada beberapa perusahaan, nggak semua ya, kalau misalkan kita nggak menyelesaikan kontrak kerja itu, kita akan bayar sejumlah gaji per bulannya gitu. Misalkan dihitung kalau misalkan aku keluar 3 bulan lebih awal dari kontrakku selesai, berarti aku harus bayar 3 kali gaji gitu misalkan. Ada yang seperti itu gitu. Nah, bayangkan kalau mereka udah bayar nih, terus minta balik, apakah cashback gitu jadinya, apakah Atau atau diskon gimana gitu. 50% gitu. Nggak paham gitu. Jadi sistemnya tuh gimana gitu. Dan ini tuh 1,2 juta pekerja yang kemungkinan bekerja di 1,2 juta tempat yang berbeda gitu misalnya. Iya. Gimana mengatur itu gitu? Tentu menuju mustahil gitu ya. Bisa jadi itu asbun aja. Nah, bisa jadi. Nah, habis itu juga dari pengusulannya juga itu ya akan dibicarakan gitu. Nah, pertanyaannya adalah dengan dibicarakan ini seberapa mengikatnya sih ke perusahaan yang mau dibilangin itu? Ini kalau kita ngomongin beneran gitu ya, berusaha dilobi oleh Kemenaker dan lain sebagainya gitu. Emang seberapa nurut gitu ya, perusahaan ini akan mengikuti itu gitu. Kita ambil contoh kebijakan cuti bersama. Cuti bersama itu kan diikuti semua perusahaan gitu ya. Nah, itu aja menentukan itu tuh harus ada surat keputusan bersama 3 menteri gitu. Yang kalau misalkan cuti bersama itu ada Kementerian Agama, Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pan-RB gitu. Jadi itu tuh ada dasar hukum yang mengikat dan memang sudah diskusikan dan sudah diharmonisasi gitu oleh banyak kementerian gitu. Jadi intinya kebijakan tuh tidak pernah berjalan selinear itu ya. Artinya ketika misalnya BKN ngomong A, terus semua perusahaan langsung ikut A semua gitu Iya kan. bener, Nggak semudah itu. iya apalagi tanpa ada reward and punishment dan lain Iya. motivasi lainnya gitu. Jadi perusahaan itu pasti mentalnya what's in it for me gitu, mengambil orang-orang ini kembali tuh untungnya apa buat gue gitu, selain membantu kamu gitu. Yes. Nah jadi kembali lagi pada alasannya juga apa gitu kan. Jadi Kenapa pemerintah ditunda? tolong stop asbun. Stop asbun, itu sulit Iya. sekali. Nah, kayak gitu sih. Nah, selanjutnya sih aku akan tanya ke kamu gitu. Nah, kan sebenarnya ini tuh hasil ngobrol-ngobrol kita juga ya, kenapa mau ngomongin ini gitu. Dan kamu juga membahas, dan di media-media juga membahas soal anggaran, siklus anggaran. Oh ini ditunda jangan-jangan emang karena pemerintah nggak punya duit gitu. Nah, coba bisa dijelaskan gitu dari sisi perencanaan kebijakan dan siklus anggaran ini tuh maksudnya gimana sih? Oke, jadi kita ngomongin politik anggaran. Wih, tolong pelan-pelan ya, aku takut gak ngerti. Soalnya aku bukan anak aku kebijakan. menjelaskan dengan bahasa bayi. Oke, oh iya benar, bagus. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, anggaran di Indonesia itu kan disusun setiap tahunnya di bulan Agustus gitu ya. Jadi RUU APBN itu tiap tahunnya diketok di bulan Agustus. Nah, APBN tahun ini, di tahun 2025 ini diketoknya kan berarti di tahun 2024. Nah, Agustus tahun 2024 itu kan masih masa pemerintahannya Presiden Jokowi gitu. Nah, artinya pemerintahannya Prabowo itu pakai anggaran yang dibuat sama pemerintahannya Jokowi gitu kan. Nah, bisa jadi karena antara yang mengeksekusi dengan yang merencanakan itu beda orang gitu ya, beda pemerintahan lah ya bisa dibilang, itu ada semacam gap kepentingan gitu. Bisa jadi nih Jokowi punya kebijakan yang ekspansif gitu kan, ayo kita rekrut CPNS sebanyak mungkin gitu kan untuk misalnya kepentingan-kepentingan tertentu. Nanti kita bisa bahas itu di belakang gitu ya. Tapi melihat pola kebijakannya Prabowo yang sekarang cenderung
berhemat-hemat gitu ya dengan efisiensi anggaran dan yang lain-lain, mungkin menurut Prabowo itu jadi nggak masuk akal gitu untuk rekrut PNS yang banyak banget gitu. Nah, secara Mhm. teori kalau teman-teman belajar kebijakan publik itu ada yang namanya rational choice theory gitu dalam Oh. misalnya merancang kebijakan. Nah, rational choice theory itu gimana? Adalah kebijakan yang menguntungkan masyarakat sebanyak-banyaknya Mhm. dengan mengeluarkan duit sesedikit mungkin gitu. Nah, Oh. sebenarnya kalau kita mau coba melihat kebijakan ini dari sisi rational choice theory, Mhm. itu Prabowo udah cukup rasional gitu dengan menunda pengangkatan CPNS gitu Mhm. ya, yang artinya kan dengan misalnya mengangkat 1,2 tadi ya Mhm. CPNS, artinya kan duit makin banyak keluar dong. Tapi Mhm. Prabowo kan pengen bentar dulu deh, duitnya disimpan dulu untuk makan siang gratis gitu kan. Mhm. Itu udah cukup rasional gitu sebenarnya. Nah, cuman yang menjadi catatan adalah bagaimana pemerintah itu tidak transparan gitu ya Mhm. dalam mengkomunikasikan itu Mhm. dan juga cara komunikasinya itu sendiri gitu. Nah, kalau kita perhatiin nih Tan, Mhm. antara, Kemenpan RB gitu ya, yang memberikan statement soal, "Oh enggak kok penundaan ini tuh diadakan karena pemerintah mau menata birokrasi dulu," gitu kayaknya kalau nggak salah. Sementara DPR-nya bilang, "Kita nggak tahu itu penundaan karena apa," gitu. Mereka nggak ngerti gitu basically, ditunda tuh karena apa. Dan yang dipahami DPR selama ini, ditunda itu bukan yang kayak kita hold dulu, apa namanya, pengangkatan ASN-nya, tapi yang dipahami itu adalah lebih kepada, apa, pengangkatan ASN ini secara bertahap gitu, sampai dengan bulan Oktober gitu. Jadi kan Oh. antar lembaga aja pemahaman Heeh. penundaannya aja tuh udah beda gitu. Gimana, informasi itu ketika sampai di masyarakat gitu kan. Itu kan udah Mhm. jadi hal yang beda lagi gitu. Iya. Nah itu yang, jadi, catatan gitu. Nah kedua kalau misalkan kita mau lihat dari sisi teori lagi nih Tan, ada yang Mhm. namanya, eee perencanaan kebijakan publik secara inkremental gitu ya. Inkremental itu artinya kita melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya gitu. Mhm. Nah ini kan sebenarnya juga terjadi nih di eranya Prabowo gitu kan. Di mana dia kan mau melanjutkan kebijakannya APBN-nya Jokowi dong dengan apa namanya, dengan merekrut PNS secara besar-besaran ini gitu. Tapi ya lagi-lagi gitu, karena setiap pemerintahan itu prioritas program dan prioritas anggarannya beda-beda, Mhm. yang mana lagi kita tahu gitu ya, eranya Prabowo ini, dia lebih pengen makan siang gratis gitu kan, daripada Mhm. program-program yang lain gitu. Jadi mungkin ada pertimbangan lain gitu. Jadi intinya banyak ketidaksinkronan lah ya, antara apa yang dibilang pemerintah dengan apa yang dibilang, pendapat ahli gitu kan, Mhm. versus dengan apa yang dibilang masyarakat gitu di Mhm. sosial media gitu. Jadi emang kayaknya aku ngelihat sih pemerintahan ini tuh permasalahan yang paling bisa kita highlight adalah bagaimana mereka mengkomunikasikan setiap informasi itu ke publik gitu. Mhm. Padahal kalau dipikir mereka udah punya apa tuh namanya, PCO ya, kayak Apa tuh? Badan Komunikasi Oh, kantor Presiden, komunikasi ya? ya Kantor Komunikasi Presiden gitu. Sebenarnya kan harapannya ya dengan Kantor Komunikasi Presiden itu kan segala informasi dari dari presiden ke masyarakat itu bisa jadi lebih mudah gitu dipahami. Tapi alih-alih lebih mudah, kita malah justru makin bingung gitu dengan segala informasi yang, apa namanya, yang presiden ini Sampaikan. sampaikan, heeh. Iya, aku merasakan hal yang sama sih. Mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain di rumah sana gitu ya, di tempatnya masing-masing gitu. Bahwa aku dengar pejabat ini ngomong A, ngomong presiden ngomong B, habis itu ngomong yang lain A, B, C, D, F, G gitu kan. Mmm, Kita jadi sebagai masyarakat jadi bingung gitu. Ini yang benar yang mana gitu. Karena kalau misalkan udah yang ngomong antar pejabat, itu tentu kita nggak bisa bilang salah satu hoaks dong. iya, Iya nggak sih? Itu mhm, pejabat sendiri loh yang mhm. ngomong gitu kan. Mereka yang bikin kebijakannya Heeh, gitu gitu. kan, masa gue bilang hoaks yang bikin gitu kan Mhm, nggak mungkin juga gitu. Jadi tantangan juga nih buat, kita, nggak harus kita peneliti deh, apalagi teman-teman di rumah juga pasti bingung gitu kan kalau mhm, berusaha memahami suatu kebijakan gitu. Dan ini kita juga nggak ngomongin soal penundaan aja gitu, mhm. kebijakan-kebijakan lain Secara juga kayak umum, iya. gitu kan. Bahkan kemarin soal penundaan kalau nggak salah, Heeh. kayaknya kepala BKN atau siapa ya yang ngomong, eee, dia tuh mengomentari gitu kan, Heeh. ditanyalah sama wartawan kayak, "Gimana nih Pak pendapatnya soal penundaan ini?" Terus kata dia kayak, "Ya kalau, hanya menunda mah dulu waktu zaman kemerdekaan juga kita berjuang menggunakan bambu runcing," or something like that gitu kalau nggak Gimana salah. ya? Terus kayak,
ya terus solusinya gimana Pak? Gitu kan. Jadi ya itulah lagi-lagi komunikasi tuh jadi tantangan sih di pemerintahan Mhm. sekarang gitu. Nah, terus ngomongin pola kebijakan lagi nih Tan. Mhm. Kalau kita ingat nih zamannya Jokowi periode kedua gitu ya, tahun-tahun terakhir sih menjelang dia lengser Oke. lengser gitu, menjelang Pak Jokowi, turun jabatan gitu ya. Mhm. Itu kan, eee, sempat juga dibuka lowongan CPNS besar-besaran gitu, di IKN waktu itu kalau Oh nggak iya, salah, benar benar benar. gitu kan. Nah, dan kalau kita lihat polanya, dia membuka lowongan PNS itu mendekati Mhm. pilpres gitu. Nah, artinya kan di sini kita bisa lihat bahwa, eee, PNS atau ASN itu tuh juga merupakan apa ya, bisa dibilang komoditas politik yang lumayan menjual lah ya gitu kan. Karena Mmm. dengan misalnya pemerintah membuka lowongan gitu kan, Mhm. seakan-akan kayak, "Wah, oke pemerintah menyediakan banyak lowongan nih untuk orang," gitu. Mhm. Tapi ya lowongannya lowongan di pemerintahan doang gitu. Padahal kan lagi-lagi pertanyaannya apakah misalnya kerja di pemerintahan itu tuh masih relevan gitu kan. Bukan masih relevan sih, apakah, apa ya, apakah memang harus gitu misalnya anak muda tuh kerja di Oh. pemerintah gitu kan. Oh, iya iya, Oke, paham maksudmu. memang ya oke memang pemerintah itu menyediakan banyak loker gitu kan, tapi kan lokernya loker-loker yang ada di sektor publik doang gitu. Gimana loker-loker yang ada di sektor swasta gitu kan, Mhm. yang kayak gitu. Iya, kan cita-citanya mau membuat apa, lapangan kerja baru gitu Mhm, ya, tapi yang buat dia doang gitu ternyata. mhm, Padahal kita expect-nya ya semua sektor tuh juga buka dong gitu. Itu kan yang iya. environment yang ingin diwujudkan sebenarnya. Iya, sebenarnya polanya tuh agak berbeda sih emang di zamannya Jokowi versus zamannya Prabowo ini gitu ya. Mhm. Di berapa bulan pertama nih, berarti 3 bulan pertama gitu. Kalau Jokowi cenderung ekspansif gitu ya, buka lowongan besar-besaran Mhm gitu mhm. misalnya buat di IKN, CPNS, terus juga janji-janji untuk misalnya, ya kita naikkan taraf hidup, Masyarakat, oh ASN ASN. gitu, yang kayak gitu-gitu, which is good Mhm sebenarnya mhm. gitu ya. Tapi lagi-lagi kayak, ya itu dilakukan menjelang pilpres gitu kan, terus Ah, kayak kenapa kok tidak dilakukan dari dulu gitu misalnya dan yang lain-lain itu kan perlu iya. kita pertanyakan lagi gitu. Nah sementara kalau, kebijakannya Prabowo itu tadi cenderung, ketat gitu ya, Mhm. pengeluarannya dikurangin dan yang lain-lain, tapi lagi-lagi yang dikorbankan atau yang menjadi komoditas itu sama-sama ASN gitu yang dikorbankan gitu ya istilahnya, gitu sih. Iya, aku sampai lihat di threads di Twitter, apa sih, jadi, ada yang nge-tweet gini, aku nggak tahu ya, referensi orang itu apa, tapi dia bilang gini, "Oh, jangan-jangan CASN nggak direkrut sorry, bukan nggak direkrut, nggak diangkat sekarang itu gara-gara mau ngasih THR sama ASN." Itu kan mengadu ya. Maksudnya gimana Mengadu, tuh mau ngasih jadi THR? jadi dia tuh membuat narasi gini, "Oh emang kayaknya emang jangan-jangan CASN nggak diangkat sekarang itu gara-gara duitnya emang mau buat ngasih THR sama gaji ke-13 nih." Buat Jadi ASN yang lama iya, buat ASN maksudnya? yang lama, itu kan Oh, jadi mengadu ASN versus CASN gitu iya kan. iya iya, Padahal ya heeh. sebenarnya kayaknya nggak gitu juga harusnya Mhm, nggak sih? mhm mhm mhm. Gitu, itu sih penemuan menarik di sosial media hari ini gitu. Iya, tapi ini sih emang banyak ahli-ahli, apa, politik gitu ya yang berkomentar bahwa, ya emang sebenarnya alasannya tuh udah cukup obvious gitu bahwa Mhm penundaan ini tuh terjadi karena ya pemerintah simply nggak punya duit gitu. Apalagi kan mhm emang program prioritasnya lagi makan siang gratis gitu ya, mhm. bukan belanja untuk pegawai gitu. Jadi kayaknya apapun alasan yang dilontarkan sama pemerintah, masyarakat tuh udah kayak yang nggak percaya aja gitu sih. Iya Kalau ya, setidaknya kalau yang aku observe dari media sosial ya, kayaknya mhm. emang udah semarah itu sih masyarakat. Nah ini aku ada yang menarik juga nih. Jadi, aku dibantu oleh teman-teman intern kita gitu, Mmm, shout buat Sarah gitu. Jadi, dia memberitahukan bahwa sebetulnya tentu dong ada visi gitu ya, ada tujuan, ada goal yang ingin di-achieve gitu oleh pemerintah kita in terms of pengelolaan ASN gitu. mmm, Jadi ini bisa kita lihat nih di Peraturan Presiden atau Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2020 sampai 2025. Nah, jadi dia bilang, sejak 2014 yang mhm, mana ideally harusnya ini ter-achieve di 2025, mhm, itu mereka menginginkan beberapanya adalah pertama jumlah PNS yang proporsional,
kemudian juga peningkatan profesionalisme SDM aparatur, habis itu peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antara pusat dengan daerah gitu. Yang sebenarnya impiannya kalau di peraturan ini adalah terwujud semua nih di 2025 gitu. Yang mana plot twist-nya ini justru menjadi problema kan di 2025 ini gitu. Berarti sorry Mhm. aku potong. Yo. Berarti logikanya kalau misalkan pemerintah itu pengen mewujudkan apa tadi, macam-macam itu ya di Mhm. 2025, alih-alih menambah kuantitas malah justru kan harusnya kualitasnya dong yang semakin di-expand gitu ya. Iya Iya nggak sih? bener. Jadi harusnya fokus untuk mengembangkan kapasitas ASN ya. Jadi Mhm. gimana caranya ASN yang udah ada ini tuh diberi misalnya capacity building gitu kan, Mhm. pelatihan ini itu gitu, alih-alih nambah terus, jumlah ASN-nya gitu. Yang ya lagi-lagi kita juga belum tahu gitu jumlah Mhm. ASN sebanyak itu gitu ya, 1,2 itu mau ditempatin di mana aja gitu Mmm, kan. mhm mhm. Belum lagi ketika kita tahu soal pemerintahan baru ini gitu ya, Mhm. yang kementeriannya juga bertambah cukup banyak gitu kan. Mhm. Itu aku dengar-dengar kan juga banyak ASN yang belum jelas juga tuh statusnya kayak, "Aduh, gue ikut kementerian mana nih?" Iya gitu kan. bener. Terus juga, "Aduh, gue job desk-nya yang gimana nih? Ikut kementerian yang ini atau yang itu?" Gitu kan. "Ikut Mhm. menteri yang ini atau yang itu?" Yang kayak gitu. Itu kan PR juga. Belum lagi Mhm. honorer, ayo. Kita juga Iya. punya banyak honorer yang katanya secara bertahap mau diangkat jadi PNS gitu ya. Tapi Mhm. kan itu juga lagi-lagi belum semuanya terangkat gitu. Benar. Maksudnya belum semuanya statusnya di PNS kan gitu. Nah, Nah jadi gimana tuh? nah sebelum sampai ke jumlah honorer, aku Heeh, punya, pendapat yang berbeda dengan kamu. heeh, gimana tuh? Jadi kalau kualitas aku setuju. Mhm, Nah, cuma ini kalau misalkan dari perspektifku ya, soal jumlah deh, soal jumlah proporsionalitas. Nah, kita fokus ke kata proporsionalitas. Apa sih proporsionalitas? mmm, Apakah justru lebih banyak atau justru lebih sedikit gitu? Itu kan tergantung kebutuhan gitu kan. iya, Mungkin memang lebih banyak itu proporsional karena memang dibutuhkan gitu. Contohnya adalah, contohnya gini, petugas ATR BPN di daerah-daerah. Itu kalau menurut studi-studi yang aku baca gitu, kemarin itu aku penelitian soal surat hak milik gitu kan, itu ada kecenderungan orangnya itu kurang. mmm, Dalam artian kurang nih tenaga untuk ngukur-ngukur tanah, bayangin ngukur-ngukur tanah di semua daerah di Indonesia gitu. Itu kan butuh jumlah yang masif gitu, iya, dengan keahlian yang tentu saja kamu bilang harus mumpuni juga gitu. mhm, Tapi tidak terelakkan bahwa quantity itu juga penting gitu. Nah, mungkin ya PR-nya adalah gimana cara menentukan jumlah itu gitu ya. mmm, Karena kalau misalkan soal fokus kualitas aku setuju, tapi kalau jumlah itu aku yakin pasti ada cara untuk menentukannya. iya, Yang mana mungkin akhir-akhir ini itu patut dipertanyakan juga gitu. Kenapa bisa ada 200.000, kenapa bisa sampai jutaan gitu, itu tuh kenapa gitu. mhm mhm, Kenapa bisa dapat jumlah segitu dan akhirnya sekarang kalah kabut sendiri gitu kan. Udah lolos seleksi, akhirnya ditunda dan muncullah masalah-masalah baru ini gitu. iya iya iya, Jadi itu soal, jumlah yang proporsional yang menurutku nggak bisa langsung dikritik juga, terlalu sedikit, terlalu banyak gitu. Kita harus dengar juga alasannya apa gitu, karena kenyataannya di lapangan memang ada kebutuhan-kebutuhannya juga gitu. Nah, habis itu ini tadi kamu sempat bahas honorer ya, ini menarik banget gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang, "Apa sih honorer? Apa sih PPPK?" Gitu kan. Jadi sebetulnya honorer itu adalah yang bekerja di pemerintahan, namun itu bukan ASN gitu kan, bukan menyandang gelar officially sebagai pegawai negeri sipil gitu, tapi mereka ya honorer mmm, gitu. Honorary gitu kan, kalau misalnya kita tahu istilah honorary mention gitu kan, mereka bukan bagian dari itu, tapi mereka diakui gitu kan. Nah, itulah konsepnya honorer. Jadi, kamu bekerja di situ, tapi bukan mendapat officially gelar PNS atau ASN gitu. Intinya seperti itu. mmm. Tapi mereka tetap mendapat hak seperti ya gaji gitu, itu tetap ada gitu. Bentar, tapi Iya. P3K berarti termasuknya honorer kan? Atau Nah, P3K itu honorer yang diberikan kejelasan lah, kasarnya kayak gitu. oh, Jadi oke. istilahnya kayak gitu. Nah, jadi Honorer Promax? honorer Promax, bener, honorer Promax. Nah, habis itu, kalau misalkan kita lihat nih, jumlah honorer jumlah non-ASN itu banyak banget di Indonesia.
Jadi kalau misalkan ini aku baca data dari Kemenpan RB yang sudah dibalut dengan baik gitu ya Hmm. dalam data box gitu. Ini disampaikan oleh Alex Denny yang dulu masih Deputi SDM. Total tenaga honorer atau non ASN itu mencapai 2.355.092 orang. Itu per Maret 2023. Jadi kebayang 2 juta. Oh. 2 juta orang. Jadi kalau misalkan mungkin kita familiarnya dengan guru-guru honorer gitu ya. Tapi sebenarnya honorer itu nggak di situ aja, tapi ada juga bagian administrasi, teknis, kesehatan, dan lain sebagainya itu juga ada honorernya gitu. Ya, Jadi ya, ya. nggak cuma guru honorer aja yang minta kejelasan gitu ya. Nah ini tuh ada 2 jutaan gitu, yang cukup konsisten gitu ya, berusaha menyuarakan hak mereka gitu, entah secara tertulis lah, di jalan, dan lain Ya. sebagainya gitu. Jadi bayangkan gitu ya. Nah, terus sekarang bayangkan lagi, ditambah dengan Disuruh membayangkan mulu nih. oh iya bayangin terus pokoknya. Jadi bayangkan ada 200.000 juga CASN yang ditunda gitu ya, bukan pelantikannya, pengangkatannya, dan untuk yang PPWK itu tahunnya ada 1 juta. Oh. Nah, jadi turah-turah kan orang-orang yang ketidakjelasannya itu digantungin gitu. Iya, iya. Jadi ya aku sekali lagi harus ngomong bayangkan gitu. Bayangkan aja orang itu karena kenapa aku selalu ngomong bayangkan gitu? Karena jangan mendengar angka itu sebagai statistik aja. Oh ya udah berapa ratus ribu dari ratusan juta orang di Indonesia. Enggak gitu. Satu orang nggak bisa makan aja tuh udah stres gitu loh. Gimana ada 1,2 juta gitu. Iya. Jadi itu sih mungkin dimulai dari episode ini mari kita jangan selalu membayangkan statistik, oh ya it's just numbers. No, itu nyawa orang beneran gitu. Iya sih, dan sejujurnya aku tuh juga nggak pernah mendapatkan bagaimana logika pemerintah gitu ya ketika Mhm, merekrut segitu banyak orang gitu. Lagi-lagi seperti data mhm, yang udah Intan mention gitu ya. mhm, Honorer aja tuh masih turah-turah gitu kan mhm, istilahnya. Masih banyak banget gitu yang perlu diberdayakan, perlu diangkat gitu statusnya jadi PNS gitu kan. Perlu gajinya dinaikin gitu. Kenapa kita mhm. nggak fokus aja ke situ dulu gitu loh. Kok malah merekrut orang baru gitu, di luar kebutuhan yang tadi Intan sempat mention juga gitu ya, bahwa misalnya di daerah tetap banyak kok, misalnya instansi-instansi yang butuh, tenaga gitu ya. Tapi kan yang Mmm, lainnya, mhm, mhm, mhm. ya kan, yang Iya iya, lainnya kan benar benar kita benar. juga Pemerintah akan meriangkah kalau nggak bikin lowongan gitu, tapi di satu sisi juga, oh ya orang-orang tuh banyak mengandalkan CPNS, balik nah, lagi ke situ kan. ngomong-ngomong soal kenapa orang banyak ngandelin soal loker CPNS gitu ya, CPNS dan BUMN lah Heeh katakanlah heeh. gitu, karena ya katanya memberikan kestabilan dan yang lain-lain. Menurut Mmm, lu kenapa? kenapa apa? Kenapa mereka bergantung ke situ? Ya karena balik ke yang aku bilang tadi kali ya, karena itu tuh pasti ada lowongannya gitu. Mmm, Ini kalau in udah terms dianggarin gitu lah ya ya gue tiap masih tahun. jadi job seeker nih, itu pasti akan buka gitu. Dan kesempatannya ya cukup besar juga untuk diterima Mmm, gitu. Dan stabil itu tadi kata kuncinya tuh ya, kestabilan yang diinginkan gitu kan. Kalau misalkan dibandingkan dengan swasta gitu ya, kalau misalkan di swasta ya pekerjaan kita nggak stabil dalam artian ya mungkin kalau kita nggak perform itu ya tentu bisa dipecat gitu, bisa kena PHK juga gitu kan. Sementara ya kalau misalkan kita jadi PNS, itu tidak akan terjadi gitu, really less likely to happen gitu. mhm. Itu sih Berarti menurutku. berarti bisa dibilang mungkin kebanyakan Mhm. orang mendaftar CPNS atau menjadi PNS itu bukan memang karena mereka passion di situ ya? Iya nggak Bisa, sih? iya Bisa jadi benar. kan? Tapi Mhm. aku punya argumen yang cukup berbeda sih. Apa Mungkin apa ini apa bisa apa? dibilang, apa ya, hipotesis kali, anjay Asyik. hipotesis. Jadi, menurutku Heeh, kenapa anak-anak muda itu banyak yang bergantung ke loker-loker sektor publik gitu ya, heeh. kayak PNS atau BUMN, itu simply karena ekonomi kita tuh nggak tumbuh sebenarnya, Oh ya gitu. kita belum ngomongin itu juga ya. Iya, bayangin kalau misalnya Indonesia itu punya banyak FDI gitu. BTW Mhm, FDI buat yang belum tahu adalah Foreign Direct Investment gitu ya. Jadi mhm, kita banyak punya investasi dari luar negeri gitu ya. mhm, Misalnya Elon Musk gitu tiba-tiba bikin pabrik Tesla gitu di mhm, Indonesia gitu kan. Terus siapa misalnya ya siapapun lah gitu kan, konglomerat-konglomerat luar negeri gitu bikin perusahaan di Indonesia.
itu kan pasti secara nggak langsung akan menyerap tenaga kerja dong gitu Benar. kan. Artinya anak muda akan punya banyak pilihan instead of mereka cuma mengandalkan sektor publik gitu, lowongan sektor publik, sorry, kayak gitu. Nah, di sisi lain, pemerintah juga menurutku ya, belum secara serius apa ya, memperbaiki sistem, ketenagakerjaan gitu. Jadi artinya teman-teman yang kerja di sektor swasta tadi bener yang dibilang Intan gitu ya, mungkin, apa, bisa bisa begitu aja dipecat gitu ya. Mhm mhm. Terus juga tiba-tiba misalnya, diputus kontraknya gitu kan. Terus juga belum lagi gajinya mungkin nggak layak dan yang lain-lain. Ya itu Mhm. terjadi karena sistemnya berkata demikian dong gitu Mhm, kan. bener. UU Ciptaker gitu ya, kalau Mhm. kita ngomongin konteks yang sekarang gitu kan. Itu kan udah banyak dikritik bahwa ya UU itu banyak, apa namanya, merugikan, pekerja gitu. Nah, sebenarnya harusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah ya memperbaiki sistem itu gitu. Jadi membuat bagaimana caranya teman-teman yang kerja di sektor swasta itu juga sama sejahteranya dengan teman-teman yang Mhm. bekerja di sektor publik gitu kan. Gajinya dibuat layak gitu, terus juga sekarang udah mending ya ada apa, jaminan hari tua juga gitu kan, Iya, heeh. lewat, Kemensos kalau nggak salah, JHT, terus juga BPJS dan yang lain-lain gitu. Terus juga menurutku sektor-sektor informal nih Tan, juga perlu Mhm. diperhatikan gitu. Jadi misalnya teman-teman yang memang mereka passionate untuk jadi penyanyi gitu misalnya, Mhm. atau jadi content creator gitu, itu kan pekerjaan-pekerjaan informal yang sebenarnya juga menghasilkan duit gitu ya. Tapi kan secara sistem mereka belum dilindungi gitu, mereka nggak, Mhm. apa namanya, nggak dapet THR gitu misalnya gitu kan, kayak teman-teman ojol juga gitu kan. Terus juga mereka nggak ada jaminan-jaminan sosial se-secure teman-teman yang bekerja di sektor publik gitu misalnya. Nah itu sih yang sebenarnya harus Mhm. diperbaiki. Iya. Ini mungkin kalau misalkan aku bercerita dari pengalaman juga ya. Mmm, Jadi dulu tuh pas fresh graduate, aku mencoba gitu ya untuk mencari pekerjaan ya udah sebagai researcher gitu kan. mmm. Jadi puji Tuhan ini adalah pekerjaan yang kuinginkan gitu. Eh, Nah, tapi kalau dulu itu untuk dapat posisi ini tuh susah banget gitu. mmm, Karena lowongannya sangat jarang, ya kan, pekerjaan sebagai peneliti apalagi di bidang sosial gitu kan. mhm, Di bidang ilmu sosial itu sangat jarang dan ketika ada itu kebanyakan butuhnya ya udah minimal S2 gitu kan. Nah, sepertinya itu menggambarkan apa yang tadi kamu jelasin gitu. mhm, Pertama, memang, pilihannya gitu kan untuk di sektor di luar sektor publik yaitu pemerintah itu kurang. Dan kalau misalkan dipikir lagi gitu ya, tidak semudah itu kita bisa membuka lowongan gitu ya sebagai swasta. Karena menggaji orang itu berat loh iya, gitu. Nggak cuma gaji, oh ya udah 5 juta gitu, itu enggak. Tapi kita juga harus mikirin, oh ya tunjangan buat dia itu ada jumlahnya mmm, sendiri, habis itu asuransi buat dia ada jumlahnya sendiri. Jadi nggak semudah itu juga, membuat lowongan, apalagi in this economy gitu iya, kan, gitu. benar, Jadi kalau misalkan kita sesederhana punya warung, mau ada orang yang jagain juga, bisa nggak kita bayar dia sesimpel mmm, itu? Dan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia gitu. mmm, Balik mmm, lagi ke yang kamu jelasin tadi bener soal perekonomian itu kita sendiri gitu kan. iya, Kemampuan untuk menggajinya aja nggak ada, ya lowongan kerjanya juga nggak ada dong, ya kan? betul, iya, Nah, terbatas banget, mhm, kembali lagi kamu tahu nggak aku jadi inget apa? apa? Kabur aja dulu. Nah, Aduh, nyambung ke situ, heeh, nah kalau misalkan aku iseng juga nih bandingin gitu ya, mencoba cari kerja di Norwegia gitu nah, kan, cobain banyak nggak tuh doang. lokernya? Nah itu dia, banyak gitu Oh, pekerjaan soal research itu cukup banyak gitu, entah itu research assistantship gitu, tawaran untuk fellowship dan lain sebagainya. mmm, Bekerja di pusat studi di universitas itu ada aja lowongannya gitu. Dan apa ya, istilahnya tuh sekali lihat ada gitulah. mhm, Kalau misalkan dibandingin dengan pengalamanku dulu pas aku fresh graduate, itu cukup ngubek-ngubek untuk cari lowongannya. Itu baru eksistensial dari lowongannya itu ya mmm, gitu. Itu aja itu udah lebih mudah gitu. Nah, jadi jangan sampai gitu ya kejadian ini justru malah memvalidasi hashtag kabur aja dulu gitu kan. Toh kabur aja dulu itu kan salah satu kekhawatirannya adalah situasi ketenagakerjaan kan, mmm. kesempatan kerja di Termasuk Indonesia. ekonomi Iya, juga gitu makanya yang mandek. ya udahlah yuk kita kabur aja dulu kerja di luar negeri karena lebih Mhm, mudah, kita nggak punya orang dalam juga bisa tetap kerja gitu mhm, kan. Nah, jangan sampai kejadian ini yang mengecewakan 1,2 juta orang itu ya malah menjadi
bener juga nih kabur aja dulu gitu Iya loh. iya iya, heeh. Dan kayaknya udah kejadian sih, Mhm, orang memandang seperti itu. iya. Nah, justru malah membuktikan kabur aja dulu tuh kekhawatiran yang valid di masyarakat, kayak Mhm. gitu sih Tapi menurutku. ngomong-ngomong soal apa tadi, lowongan researcher gitu ya Mhm, di Norway gitu banyak, itu mungkin ada hubungannya dengan culture bekerja juga nggak sih, Tan? Kayak mhm. aku nggak tahu ya, aku melihat di Indonesia kultur bekerjanya itu ya kerja kantoran gitu. I see I Jadi see. seakan-akan kalau lu nggak kerja pakai seragam, nggak yang rapi berangkat tiap hari Mhm. ke kantor gitu ya, Lu 9 to 5 meriang. gitu kan, Enggak lu deh. tuh kayak seakan-akan belum sukses gitu. Padahal Iya. ya kerja gitu, pakai kaos dan pakai celana pendek pun tuh juga kerja Mhm. gitu. Nah, menurutku lagi-lagi ini juga yang perlu di apa ya, perlu di-mainstream-kan gitu kali ya, Iya bahwa bener. bekerja tuh nggak harus selamanya kita ke kantor yang tinggi-tinggi di SCBD itu loh guys, gitu. Mhm, Nggak perlu ke bener. kantor-kantor yang ada di Gambir gitu misalnya kan. Kita juga Mhm, bisa, apa namanya, ya menghasilkan uang dengan cara lain gitu. Tapi ya mhm, lagi-lagi dengan catatan bahwa sistemnya dibuat adil dulu nih, dibuat sama dulu gitu antara yang di mhm, sektor publik, swasta, dan yang lain-lain gitu. Dan specifically ngomongin soal, researcher gitu ya, mhm. atau pekerjaan-pekerjaan lain di bidang akademik gitu ya, kayaknya lagi-lagi kulturnya tuh memang belum sampai situ nggak sih Indonesia? Jangan gitu dong ngomongnya. Kita berharap nanti kita suatu saat akan sampai sana gitu ya, walaupun memang tidak menunjukkan tanda-tanda itu gitu. Iya, Baby step, baby steps optimism, gitu. oke. Karena kayak kalau misalkan kita ngomongin anggaran BRIN gitu ya, banyak banget dipotong gitu kan, terus anggaran di perguruan tinggi, anggaran pendidikan gitu, itu kan baik banget juga Heeh, dipotong gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tetap ada harapan besar iya, untuk negara ini gitu. Balik lagi di loker-loker researcher gitu ya, eee, belum banyak orang yang tahu bahwa pekerjaan peneliti itu ada gitu. mhm, Bahwa pekerjaan yang oke kita turun ke masyarakat gitu kan, ngobrol, mencari data itu ada gitu. mhm. Menarik ya, ternyata Mhm. pertama semua dinamika ini kembali pada kabur aja dulu, Iya, terus sama, setelah kita ngobrol, oh ya ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya, ternyata masalah mendasar itu juga balik ke kultur kultur, gitu kan. sistem. Sosial budaya gitu yang ternyata menjadi faktor bagaimana sih kebijakan itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Itulah kenapa menarik banget ya kita kalau mau ngomongin kebijakan itu nggak cukup gitu dalam satu perspektif Mhm, ekonomi doang, hukum doang itu nggak bisa gitu, iya, tapi semuanya juga bermain kayak gitu sih, betul. gitu. Gitu sih mungkin. Hashtag "Ayo jadi peneliti." Wih. Oke, ayo jadi peneliti, gitu. Mungkin itu sih hari ini yang Mhm, bisa kita bagiin. heeh, Nah, jadi inilah format baru Ngobi yang sedang kita coba, iya episode pertama ya untuk season baru, ya udah iya. punya season kita. Yeay. Oke, itu aja dari kita membahas soal penundaan pengangkatan CASN dan PPPK. Mmm, Teman-teman jangan lupa juga untuk follow, sosial medianya Ngobi, kita ada di Instagram yaitu ngobi.podcast, ada juga di Spotify Lu nyaris yaitu. lupa kan lu? Iya lagi, kita udah hiatus 2 bulan loh guys, Heeh. ada Ada juga di di Spotify, ya, di Ngobi Podcast gitu. Jangan lupa juga, pembahasan-pembahasan kita ini juga ada yang berdasarkan produk-produk penelitian dari The Indonesian Institute. cek di www.theindonesianinstitute.com Untuk gitu. teman-teman yang udah lama ngikutin Ngobi, terima kasih banyak sudah sampai di tahap ini, kita akan berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.